Ini kan suatu hal yang tidak bisa kita bisa kita tolerir. Kenapa? Kalau itu terus berlangsung, maka kan siklus kemiskinan kan bersitu terus loh. Orang miskin sekolah di tempat yang kurang berkualitas, kemudian tentu kompetitifnya juga kurang, nggak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kemudian dia harapannya juga masa depan jadi tidak begitu kurang menguntungkan lah. Ini kan satu hal ini. Padu dalam kurikulumnya yang bukan hanya mengajarkan mata pelajaran umum, tapi juga ada pelajaran agama, diniyah, yang bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi juga ada pembiasaan di sana, yang bukan hanya melibatkan guru, tapi juga ada dayah dan masyarakat di sana, yang bukan hanya mengajarkan melalui ceramah, tapi juga ada berupa latihan dan berbagai keterampilan yang didapatkan di sana. Menjaga ini, mensupport ini, bersinergi untuk bagaimana melahirkan sekolah-sekolah pemerintahan ini agar lebih berkualitas, sehingga itu menjadi tempat bagaimana anak-anak siapapun sekolah di sana mendapatkan pendidikan yang bermutu harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Habasuloh untuk episode kali ini. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang cukup luar biasa. Sudah berhadir di depan saya Profesor Dr. Bustanir, Ketua MPD Aceh Besar. Nah, hari ini kita berarti akan berbicara tentang seputar pendidikan dan juga program-program MPD Aceh Besar nih yang sedang dilaksanakan dan menarik ya. Dan hari ini juga MPD Aceh Besar melakukan kerjasama dengan Pasca Sarjana UIN Araniri, Prof ya. Oke, sebelum kita lanjut kita sapa dulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi hari ini MPD datang ke Pasca Sarjana melakukan sebuah kerjasama yang luar biasa. Bisa dikasih informasi sedikit kerjasama apa yang dijalin hari ini, Prof? Baik, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami luar biasa diterima oleh Pasca UIN Araniri. Ini dalam upaya untuk ikut bagaimana UIN Araniri dalam hal Pasca Sarjana itu membantu kami melalui tridharma mereka, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat terhadap amanah yang kami emban, yaitu sebagai Majelis Pendidikan Aceh Besar ya. Oke, berarti dalam tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian, ada program-program khusus nggak nih yang kira-kira akan dilaksanakan setelah MOU nih? Banyak sekali teman. Justru karena banyak itulah kemudian kami mencoba melihat stakeholder yang paling cocok yang mana. Dan untuk prioritas yang paling atas itu pasca UIN Araniri. Kenapa kok demikian? Pendidikan kita di Aceh ya, termasuk di Aceh Besar tentunya, kita tahu kita diamanahkan oleh undang-undang untuk bagaimana melaksanakan pendidikan Islami namanya. Nah, pendidikan Islami itu adalah pendidikan nasional yang ditambah dengan pendidikan yang hanya ada di Aceh, yaitu yang mengacu kepada Islam. Nah, ini tentu pihak yang paling tepat itu adalah ada di UIN. Dan karena ini hal baru, kenapa hal baru? Karena kita belum punya definisinya, belum punya suatu hal yang instan untuk bisa kita implementasi, maka itu ada di Pasca UIN yang harapannya melalui penelitian yang dilakukan, pendidikan yang diterapkan, dan juga pengabdian masyarakat dari dosen-dosennya itu bisa mencoba berkontribusi mengentaskan, memprovide, menyediakan terhadap hal-hal pendidikan. Karena saat kita bisa pendidikan, ada kurikulum di sana, ada guru, ada strategi pendidikan, ada bagaimana mengevaluasi, ada bagaimana mengukur ya indikator sudah tercapai apa belum, soal-soal yang sangat kompleks dan rumit. Maka perlu lembaga yang dianggap hari ini sangat high gitu, sangat tinggi. Harapan kami itu tentu suatu sinergitas yang bisa kita wujudkan yang baik, sehingga bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Oke, ya kita doakan bersama berjalan dengan lancar ya, dan bisa bersinergi dengan baik. Oke, jadi tadi saya sempat mendapat ini sedikit bahwa MPD Aceh Besar sendiri sedang punya program unggulan bisa dikatakan sedang berjalan, Prof ya. Pendidikan terpadu berbasis Islami ya. Oke, bisa dijelaskan sedikit programnya, Prof? Kita di Aceh Besar tentu bukan punya MPD ya, tapi punya masyarakat Aceh Besar. Karena dikasih Pak Bupati waktu itu, Pak Mawardi dan Walid, kemudian kami diamanahkan untuk bagaimana mendesainnya, dan sudah jalan. Ini sudah tahun ke-5, namanya SPT, Sistem Pendidikan Terpadu. Nah, terpadunya ini berangkat dari sebuah fakta.
di Aceh Besar ada sekian SMP umum, ada sekian SD umum, tapi kita melihat bahwa makin hari makin berkurang jumlah peminatnya. Ada beberapa sekolah umum itu justru harus kita merger, kita tutup. Nah, kenapa? Karena masyarakat berduyun-duyun mengantarkan anaknya ke sekolah yang dilabelkan dengan terpadu Islam terutama yang ada di sini, atau sekolah-sekolah lain yang menerapkan pendidikan dengan baik, madrasah misalnya. Dan ini suatu hal yang kalau kita nggak tanggapi akan menjadi masalah. Kenapa masalah? Bukankah sekolah-sekolah umum tadi itu dibiayai oleh pemerintah? Dan kemudian karena di sekolah-sekolah umum tadi itu biaya juga minim dalam artian SPP dan biaya pendidikannya relatif tidak ada sebenarnya, itu kan hanya mampu dijangkau oleh masyarakat kelas bawah. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa orang-orang kelas bawah yang ekonominya kurang beruntung itu akan selamanya hanya mendapatkan pendidikan yang terbatas. Maaf, kita sebut dengan kualitas rendah. Nah, ini kan suatu hal yang tidak bisa kita bisa kita tolerir. Kenapa? Kalau itu terus berlangsung, maka kan siklus kemiskinan kan bersitu terus loh. Orang miskin sekolah di tempat yang kurang berkualitas, kemudian tentu kompetitifnya juga kurang, nggak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kemudian dia harapannya juga masa depan jadi tidak begitu kurang menguntungkan lah. Ini kan satu hal ini. Nah, makanya kita coba tawarkan, dan alhamdulillah cukup dapat respon luar biasa dari teman-teman DPRK, dari masyarakat, dari berbagai pihak lah, sehingga sudah jalan hari ini. Ya, sekalipun kita perlu tingkatkan dalam banyak hal ya, sehingga mereka terpadu dalam kurikulumnya yang bukan hanya mengajarkan mata pelajaran umum, tapi juga ada pelajaran agama, diniyah, yang bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi juga ada pembiasaan di sana, yang bukan hanya melibatkan guru, tapi juga ada dayah dan masyarakat di sana, yang bukan hanya mengajarkan melalui ceramah, tapi juga ada berupa latihan dan berbagai keterampilan yang didapatkan di sana. Jadi terpadu dalam hal approach-nya, terpadu dari pihak yang terlibat di sana, terpadu juga dalam hal kompetensi yang dihasilkannya. Oke, jadi saat ini sudah berjalan berapa lama berarti, Prof? Ini tahun kelima. Tahun kelima. Bagaimana perubahan ya yang bisa kita lihat saat ini dari sebelumnya? Memang kalau kita mengukur sebuah hasil pendidikan tidak bisa serta-merta ya, perlu lama. Nah, tapi paling tidak kita coba evaluasi yang sangat dangkal, kita harus sangat dangkal. Ada ungkapan-ungkapan dari masyarakat bahwa yang selama ini anak kami nggak terbiasa sholat, karena salah satu pembiasaan di sana adalah sholat. Bukan hanya sholat berjamaah zuhur dan asar, tapi juga kita biasakan anak-anak itu sholat duha. Nah, sholat duha berjamaah memang ya, untuk membiasakan mereka. Dan ini menjadi sebuah bahasa Acehnya dilekeh tubuh. Dilekeh tubuh itu sudah kebiasaan. Coba bayangkan anak-anak kita di tengah-tengah mereka sedang sekolah ya, kemudian saat keluar main-main ya, mereka break untuk sholat zuha di sana, mendoakan orang tuanya yang sedang pergi ke sawah, yang sedang cari rezeki ya, sehingga connect itu dengan Allah ya, batinnya itu connect itu. Dia pesan sama Allah, ya Allah berikan kemudahan rezeki kepada orang tuaku, ya mudahkan rezeki ibuku dan mudahkan urusan macam-macam. Connect itu. Nah, ini kan pesan moral sebenarnya. Kalau itu terbiasa, saat kemudian mereka lepas dari SMP masuk ke SMA, lepas dari SD masuk ke SD, kan terbiasa tuh di di rumah pun akan terbiasa. Sehingga orang tua beberapa memang bilang ke kami, Pak, luar biasa kami terharu sekalipun anak kami sekolah di SD umum, di SMP umum, tapi mereka sudah terbiasa dengan perilaku baik yang Islami tadi. Ini memang sekali lagi masih sangat dangkal, tapi ada perubahan yang kita alhamdulillah pelan-pelan juga kita kembali melihat ada animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SD dan SMP umum ya. Bukan kita paksa, bukan, tapi kita juga harus realistis ya. Bukankah SD dan SMP umum ini yang dibiayai full oleh pemerintah? Mereka dapat BOS yang seharusnya mereka harus berkualitas, tapi nyatanya tentu perlu keterlibatan kita bersama untuk bagaimana menjaga ini, mensupport ini, bersinergi untuk bagaimana melahirkan sekolah-sekolah pemerintahan ini agar lebih berkualitas, sehingga itu menjadi tempat bagaimana anak-anak siapapun sekolah di sana mendapatkan pendidikan yang bermutu harapannya. Oke. Nah, berarti seiring dengan ditambahnya SPT ini gitu kan, itu bagaimana penyesuaian kurikulumnya terhadap
sekolah-sekolah umum ini gitu ya. Itu jadi lebih ditambah lagi, itu khusus di pelajaran aja. Mungkin ditambah pelajaran agama atau ada hal-hal lain lagi yang dimuatkan di situ. Saya sampaikan tadi bahwa terpadu itu bukan hanya sekedar mata pelajaran tapi juga approach-nya, pendekatannya. Nah, pendekatannya kalau pelajaran kan lebih banyak dia kognitif ya. Kognitif itu adalah lebih banyak dia sistem ceramah. Nah, kalau adab, akhlak itu lebih banyak pembiasaan, habituasi. Ya. Bagaimana anak-anak itu dibiasakan tuh datang pagi, ketemu dengan gurunya salaman, cium tangan, itu kan budaya. Yang sekarang mungkin dengan era gadget ini menjadi sedikit berkurang. Ya, anak-anak itu bukan hanya menghargai, tapi juga mereka itu kan ice breaking ya. Dari suasana rumah mereka, suasana luar kampus, luar sekolah, kemudian mereka masuk ke suasana sekolah, mereka takzim dulu ke guru. Dia dengan profesi cium tangan mereka, ungkapannya bahwa saya siap menerima. Nah, guru juga demikian. Guru juga ungkapan salam takbir dari murid itu juga dia siap menerima anaknya. Kalau masih siswa itu siap menerima ilmu, pembiasaan dan pengajaran dari gurunya, guru jadi demikian, siap menerima anak apapun sehingga dia akan mengajarkan dengan seikhlasnya, sebaik mungkin dan seoptimal mungkin dengan kapasitas yang dimiliki. Ya, jadi bukan hal biasa. Nah, ini kita biasakan nih. Sapa, senyum, sopan santun, kemudian sholat kita biasakan, hidup bersih juga demikian kita biasakan. Termasuk salah satu kegiatannya adalah makan siang bersama. Nah, makan siang juga punya peran sebenarnya. Jadi masing-masing anak dengan apa yang dia miliki dia bawa ke sekolahnya, atau ada yang diantar oleh orang tuanya. Ada yang telurnya separuh, ada yang cuma diantar nasinya doang, ada yang kemudian ikannya banyak. Apa yang terjadi? Berbagi mereka. Ya, ikannya lebih dia berbagi. Ada yang mungkin ada orang tuanya nggak sempat ngantar, dia berbagi nasi dan lauknya. Di satu kita terenyuh memang kita lihat bahwa betapa anak-anak dari kecil dibiasakan untuk tidak ego. Dia biasa untuk kemudian berbagi dengan orang lain. Dia tanya kawannya, kamu mana nasinya? Ibu aku sakit hari ini nggak bisa ngantar. Kemudian dia kawannya berbagi kepada kawan tersebut. Ini hal-hal yang hal kecil, tapi kalau kita lihat kemudian kan mendidik ya. Oke, kembali lagi bahwa ini tidak menghabiskan waktu, tidak kemudian muncul dalam kurikulum, tidak kemudian ceramah, tidak, tapi apa? Pembiasaan. Ini yang mungkin tidak ada tambahan jam, nggak ada. Makan siang sama, cuma model kondisi makan siang yang berbeda. Dia makan siang dengan temannya yang dia perlu untuk berempati dia pada temannya. Ya. Ini yang mahalnya di situ. Yang mudah-mudahan jadi pendidikan insyaallah. Oke. Jadi ada pendidikan yang memang penambahan pendidikan karakternya di situ. Berarti itu diterapkan di tiap jenjang ya, mulai dari SD, SMP, SMA ya? Enggak, kami di kabupaten hanya SD dan SMP. SD dan SMP. Kenapa SMA tidak dilibatkan lagi? Di provinsi kebetulan. Hukum undang-undang menyebutkan demikian. Berarti SD dan SMP fokusnya sudah berjalan selama 5 tahun. Luar biasa. Berarti memang butuh penyesuaian dan yang luar biasa ya. Itu terkait guru atau ada kendala nggak? Nah, untuk itulah kita kan minta teman-teman dari UIN terus Pasca ya untuk mencoba meneliti ini kira-kira approach-nya mana yang perlu kita perbaiki lagi nih. Kurikulumnya apa yang perlu kita tingkatkan lagi nih. Evaluasinya apa yang perlu kita benahi nih, ya kan? Gurunya biar dia lebih powerful, apa yang kita bekali lagi nih, ya kan? Nah, termasuk suasana tadi tuh. Nah, suasana pembiasaan. Nah, apa pola-pola dakwah atau pola-pola komunikasi, pola-pola yang harus kita coba terapkan sehingga efektif untuk anak-anak. Nah, kan saat kita ngajarkan anak bukan hanya sekedar kita ajarkan pelajaran, tapi anak-anaknya harus siap juga dengan suasana tadi, kesehatan mereka, suasana yang nyaman, yang buat mereka itu relax untuk mendapatkan ilmu, kan itu butuh suatu hal yang multi approach ya kan. Nah, ini perlu penelitian, rekomendasi, kemudian teman-teman dari Pasca juga punya kompetensi untuk bagaimana ikut terlibat di sana, sehingga harapannya Aceh Besar bisa di pilot project lah. Saat orang tanya di mana kita bisa cari sekolah yang benar-benar Islami, kita bisa tunjuk di sini loh.
Oke, ya betul sekali. Karena memang selama ini ya betul seperti Prof bilang tadi ya bahwa banyak masyarakat yang memilih sekolah-sekolah swasta, kemudian yang menganggap bahwa pendidikan lebih terpadu. Betul. Tapi berarti sekarang memang masyarakat harus melihat ke arah sini bahwa di Aceh Besar sekolah-sekolah umum pun sudah terpadu. Problem besar kita adalah sekolah swasta tadi yang disebutkan yang kualitasnya bagus itu kan berbayar dan cukup signifikan bayarannya yang tidak bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Kan problem itu. Kenapa problem? Justru kalangan kita banyak yang tidak mampu tadi itu. Nah, kalau mereka yang banyak persentasenya tidak mampu menjaga pendidikan yang berkualitas, maka taraf hidup mereka akan terus terpuruk seperti itu. Akhirnya lingkarannya Nah, di situ itu dia aja. masalahnya. Oke. Itu masalahnya. Jadi kita harapkan ya dan kita doakan bersama semoga program ini berjalan semakin baik ya Prof ya. Dan dengan kerjasama hari ini kita doakan juga banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk terus memperbaiki sistem terpadu di sekolah umum tadi ya. Oke, ini berhubung waktu kita sudah mau selesai Prof pembicaraan singkat kita hari ini, tapi kita minta closing statement sedikit dari Prof ya sebelum kita tutup. Pendidikan adalah sebuah multi approach ya, tidak hanya bisa menjadi wilayah dan ranah guru ya. Orang tua, masyarakat, media dan semua kita punya kontribusi untuk itu. Maka ambillah peran terbaik kita untuk bagaimana menghasilkan generasi yang baik ke depan insyaallah. Amin, insyaallah. Oke, kita doakan semuanya berjalan dengan baik dan kita doakan juga pendidikan di Aceh Besar dan di Aceh umumnya berjalan dengan lebih baik dan semakin baik kualitasnya pastinya, dan semoga kerjasama antara MPD Aceh Besar dengan Pasca Sarjana UIN Araniri melahirkan Tridharma perguruan tinggi yang ya bagi pendidikan, penelitian, pengabdian yang dapat bermanfaat bagi banyak orang pastinya. Terima kasih untuk pendengar dan juga yang menyaksikan Habasuluh ya. Jangan lupa untuk terus saksikan Habasuluh atau podcast Habasuluh di akun YouTube Pasca Sarjana UIN Araniri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof.